Seminggu telah berlalu sejak gelombang menghempas dadaku. Sekuat tenaga, aku membuat diriku terlihat baik-baik saja. Bertahan dalam rasa sakit yang kian hari kian lebam. Bak pisau yang mengiris-iris sebentuk daging di bilik dada sebelah kiri. Ngilu. Aku sengaja tidak banyak berinteraksi dengan anak-anak aneh yang akan menertawaiku jika saja mereka tahu aku diputus paksa oleh Kayla. Aku tidak ingin mereka membuatku merasa jatuh. Bagaimana tidak? Di antara mereka, akulah yang selalu mengatakan diriku paling beruntung. 2 tahun hubunganku bersama Kayla, kami hampir tidak pernah bertengkar besar. Hanya bertengkar kecil yang akhirnya menjadi bumbu pelezat hubungan kami. Mana mungkin aku berpikir kalau semuanya akan berakhir sesakit ini. Dari awal, Kayla selalu meyakinkanku bahwa dia akan menerimaku apa adanya. Dia tidak masalah dengan perbedaan keluarga kami. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan gak pernah bisa dibeli. Kalimat yang menjadi andalan Kayla saat melihatku yang kadang membuatnya lelah. Kini, kalimat itu seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Hanya kalimat basi yang bisu. Aku tahu betul, Hardikoto adalah salah satu pengusaha sukses di kota ini. Asetnya ada di mana-mana. Beda jauh dengan orang tuaku. Ayahku hanya seorang guru bahasa di kampung, dan ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Selain mengandalkan penghasilan ayahku yang tak seberapa, orang tuaku mencukupi kebutuhan keluarga kami dengan hasil ladang. Keluargaku dan keluarga Kayla memang tidak sepadan. Hal yang awalnya membuat Randy, Andre, dan Putri juga ibuku sempat khawatir kalau hubungan kami tidak akan bertahan lama. Aku masih ingat, Randy sempat menjadikan hubunganku sebagai bahan taruhan. Konyol. Kalau Gi dan Kai berhasil melewati 4 bulan pertama, aku traktir kalian bertiga makan di kafe Uni Eva seharian. Ucapnya berapi-api. Siapa takut? Jawab Andre antusias. Ia memang tahu. Randy tidak mengharapkan apa-apa kalau dia menang. Dia hanya ingin menunjukkan kepadaku bahwa feelingnya tidak pernah salah. Aku sempat protes tentang hal yang sedang dilakukannya. Namun, mereka bertiga memiliki suara yang lebih kuat daripada aku sendiri. Akhirnya, aku membiarkan mereka menjadikan hubunganku dengan Kayla sebagai ajang taruhan mereka. Ajang olok-olokan. Pada hari jadian bulan keempat, Kayla datang menemuiku. Seperti 3 bulan sebelumnya, dia merayakan dengan sepotong kue tar yang cukup untuk dimakan berlima. Putri dan Andre berbisik, terlihat kagum. Entahlah. Yang pasti, aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Makan gratis. Kau keren bro. Akhirnya, Randy mengakui kelebihanku. Maksudku, ia mengakui kalau dia salah menilai. Dia perempuan yang patut kau pertahankan, tambahnya. Aku hanya tersenyum bangga. Akhirnya, Randy pun harus menerima olokan dari Putri dan Andre. Ternyata, sahabat kita yang satu ini dukunnya manjur juga. Ciletuk Putri. Dukun dari mana? Aku tuh gak main dukun-dukunan. Ya, aku pakai rasa sayang. Aku menyanggah ucapan Putri sambil tersenyum penuh arti. Asem. Randy meledek. Malam ini, Randy dan Andre memaksaku untuk duduk di kursi ruang tengah. Tempat kami biasa menikmati waktu bersama. Menonton televisi, atau terpaksa menonton film kartun kesukaan Andre. Aku perhatikan kau seminggu ini lebih sering di kamar. Randy memulai interogasi. Mendengar itu, aku bermaksud berdiri dan meninggalkan kursi dengan suasana sidang itu. Maaf, aku lagi gak mau sidang skripsi sekarang. Sebelum aku pergi, Andre sudah siaga menghalangiku. Gi, kamu gak lihat? Aku gak menyalakan laptop sekarang. Aku pun berhenti, dan Andre melepaskan kepalan tangannya. Aku tahu, kalau sudah tidak menyalakan laptop saat kami bersama, artinya Andre sedang serius. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Kau kenapa? Randy menyodorkan pertanyaan yang mengisyaratkan kalau memang ada yang tidak beres denganku. Aku gak apa-apa, hanya sibuk kuliah. Aku masih berusaha mengelak. Kami mengenalmu sudah 3 tahun lebih. Jadi gak usah merahasiakan apapun dari kami. Kami peduli padamu. Ucapan Randy meluluhkan hatiku. Membuatku merasa tidak sendirian. Seminggu mencoba menenangkan hati sendirian rasanya sangat melelahkan. Malam ini, aku seolah memiliki tenaga lain.
sahabat yang selalu memperhatikanku. Dua orang yang kadang begitu menyebalkan, namun aku tahu mereka adalah sahabat yang baik. Aku putus dengan Kai. Aku menunduk. Tiba-tiba, gelombang itu kembali menghempas dadaku. Kau serius? Tanya Randy kaget. Itu tidak dibuat-buat kan? Aku mengangguk. Rasanya semakin sesak, guys. Kai yang memutuskanku. Dua sahabatku itu hanya diam. Sepertinya mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat untuk beberapa saat. Sudah, gak usah sedih. Ingat, kau harus segera memulai skripsimu. Andre memberikan saran yang menurutku tidak memuaskan. Jelas saja, aku tetap akan mengerjakan skripsi. Tetapi itu bukan pelarian untuk luka hatiku. Gigi, di luar sana ada seorang yang menunggumu. Dia adalah perempuan terbaik untukmu. Bergegaslah memantaskan diri. Gak usah mikirin masa lalu. Randy menepuk bahuku. Makan di luar yuk. Minas Adam. Andre mengalihkan bahasa kami. Minas adalah singkatan dari mie goreng ditambah nasi goreng. Salah satu makan malam yang banyak dinikmati anak kos sekitar tempat tinggalku. Adam adalah nama pemilik warung nasi goreng. Aku hanya mengikuti kemauan mereka. Suasana tempat kos malam itu terasa sendu. Dua sahabatku seperti bisa merasakan apa yang aku rasakan. Betapa pedihnya ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Ternyata pengakuanku semalam tidak selesai sampai tempat makan dan kos saja. Randy dan Andre memberitahu Putri. Alhasil, hari ini di kampus, Putri juga ikut prihatin kepadaku. Membuatku semakin tidak nyaman dengan hal ini. Mereka memintaku untuk segera move on. Pada saat yang sama, mereka seolah mengingatkanku bahwa tidak seharusnya aku disakiti begini. Juga menyayangkan hubungan yang sudah berjalan cukup lama itu berakhir sia-sia. Kok bisa ya, Kayla mutusin kamu, Gi? Putri menatapku tajam. Suaranya yang cukup keras hampir saja menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar kami. Emang apa susahnya bilang putus? Jawabku asal. Gi, bagi perempuan gak mudah tahu bilang putus. Percaya atau enggak, meskipun perempuan yang mutusin, dia bakal nangis sendiri setelah itu. Udah deh Put, buktinya sekarang Kayla memang gak menginginkan aku lagi. Aku berusaha agar mereka tidak mengungkit Kayla lagi. Setiap kali nama gadis itu disebut, tepat saat itu juga dadaku seperti teriris. Oke, tapi aku hanya menyayangkan. Pasti Kayla punya alasan yang kuat untuk keputusan itu. Simpan saja penasaranmu, Put. Kamu kan orang yang selalu menyimpan banyak hal dalam hidupmu. Bagas, salah satunya. Aku menatap wajah Putri terlihat kesal. Bagas itu nama lelaki yang Putri sukai diam-diam sejak tahun pertama kami masuk kuliah. Seingatku, sejak dia ikut organisasi Ganto, dia sudah menyukai lelaki itu. Gak usah bawa-bawa Bagas ya. Dia udah bahagia dengan Aruna, pacarnya. Suara Putri meninggi. Ya udah, gak usah bawa-bawa Kayla lagi. Dia sudah memilih melupakan aku. Ada rasa getir di bagian kalimat terakhir. Udah deh. Randy berhenti memetik gitarnya sejenak. Dari tadi, dia sibuk dengan melodi-melodi kecil. Tidak peduli pada perdebatanku dengan Putri. Kalau kalian ribut gini, kenapa gak jadian aja? Ih, malas, ucap Putri. Aku juga gak mau, Put. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, Putri sangat mencintai Bagas. Dan aku tidak mungkin mencintai Putri. Aku termasuk lelaki yang tidak suka berpacaran dengan teman sendiri, apalagi sahabat. Akhirnya jam kuliah datang. Hari ini adalah hari kuliah umum. Kami sudah sepakat tidak akan mengambil kelas yang sama pada kuliah umum agar bisa kenalan dengan mahasiswa lain. Ada hal yang aku sukai di kuliah umum. Sejak pacaran dengan Kayla, aku cukup membatasi diri untuk dekat dengan mahasiswi lain. Selain manja, Kayla termasuk perempuan yang posesif setengah mati. Pada kuliah umum semester ini, aku senang karena ada Maisha, gadis kecil anak Bu Retno, dosen pendidikan bahasa Indonesia yang selalu hadir bersama ibunya. Maisha adalah gadis 3 tahun yang kalau bertemu denganmu, pasti ingin kamu masukkan ke ransel dan membawanya pulang. Dia sangat lucu. Selucu Masha si kerudung pink, hanya kurang birnya aja.
Melihat Maisha, aku teringat dua adikku yang masih kecil, Nagi dan Naga. Mereka kembar, keduanya laki-laki. Nagi dan Naga baru 5 tahun. Mereka adalah salah satu alasan mengapa aku menyukai anak kecil. Setiap melihat anak kecil, aku jadi teringat dua jagoan kecil ini. "Om, aku mau duduk dekat Om, boleh ya?" ucapnya dengan lidah cadelnya. Bu Retno memberi isyarat agar aku mengabulkan keinginan anaknya agar kelas tidak kacau. Anak itu akan menangis jika tidak dituruti permintaannya. Aku merasa bukan sebagai mahasiswa, melainkan baby brother. Aku membantu Maisha duduk di sebelahku. Saat aku mulai memperhatikan kuliah, dia menatapku seperti menginginkan sesuatu. Benar saja. "Om, aku mau bikin gambar boleh? Pinjam pensil dong Om." Aku mengambil selembar kertas di tasku, lalu meminjami Maisha pensil. Beberapa orang mahasiswa yang lain sesekali memperhatikanku. Namun, tatapan Mama Maisha sepertinya lebih menakutkan daripada mencampuri urusan Maisha denganku. Maisha seolah membuatku lupa kalau aku sedang patah hati. Tingkah lucu dan cara bicaranya membuatku senang bisa menemaninya. Ternyata, bermain dengan anak kecil membuat kita menjadi muda lagi. Sesekali aku harus menirukan gaya bicara Maisha yang bertanya kepadaku, "Om Cuka, cama gambar Maisha." "Cuka Maisha, gambar Maisha bagus," sautku menyenangkan hati gadis kecil itu. "Om Cuka kucing juga." Dia melihat gambar yang baru saja diselesaikan. "Oh, itu gambar kucing toh," ucapku dalam hati. Tadinya aku mengira itu gambar tikus. "Cuka Maisha, Om Cuka kucing juga kok." "Hole, nanti Maisha bawa kucing Maisha ke sini ya Om," ucapnya kegirangan. Aku hanya menelan ludah. Yang benar saja, kalau dia kebetulan membawa kucingnya ke kampus, bisa-bisa aku tidak jadi kuliah bahasa Indonesia, malah kuliah bahasa anak kecil dan bahasa kucing. "Maisha, yuk sini." Bu Retno memanggil anaknya. Itu artinya kelas baru saja selesai. Lengkaplah hari ini aku belajar bahasa anak kecil, bukan belajar bahasa Indonesia. Semua orang bergegas keluar untuk mengikuti kuliah selanjutnya. Sementara aku agak sedikit santai karena ini adalah satu-satunya kelasku hari ini. "Makasih ya Gi, jangan khawatir, nilai kamu sama ibu aman," ucap Bu Retno sebelum ikut keluar kelas. Aku juga mengucapkan terima kasih. Bukan karena nilaiku yang dijamin aman, melainkan terima kasih untuk kuliah hari ini. "Dadah Om Gigi." Maisha melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangan Maisha. "Dadah Maisha." Kepergian Maisha mendatangkan kembali ingatan tentang Kayla. Ternyata patah hati tidak benar-benar bisa hilang seketika. Pengalihan perhatian hanya membuat tenang sejenak. Lalu, kenangan akan kembali datang beranak pinak. Saat patah hati, aku tidak pernah bisa menyembunyikan kesedihanku.